بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu karya ulama kita yang kita bahas di setiap 2 pekan sekali adalah Kitabul Jami', bagian akhir dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita di bab yang ketiga, yaitu bab zuhud dan wara. Bab zuhud dan wara, dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang kelima di bab zuhud dan wara di Kitabul Jami'. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mari kita dengarkan dengan seksama bunyi hadisnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan beliau bersabda, ya gulam, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya selalu hadir di hadapanmu. Wa iza sa'alta fa'as'alillah, jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini derajatnya hasan sahih. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wakumullah. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang cukup panjang. Kalau bisa kita ambil pelajaran dari potongan hadis ini, bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala itu terpengaruh dengan metodenya Imam Bukhari di dalam mengambil pelajaran di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mensyarah Sahih Bukhari adalah Ibnu Hajar.
penulis kitab ini yang juga menjelaskan Sahih Bukhari yang kita kenal dengan Fathul Bari. Metode Imam Bukhari di dalam mengambil pelajaran dari hadis Nabi SAW yaitu memotong hadis, memotong-motong hadis sehingga hadis itu dijadikan bab di bab kitabnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Dan itu fikihnya Imam Bukhari. Berbeda dengan Imam Muslim di Sahih Muslim. Imam Muslim tidak pernah memotong-motong hadis di dalam bab-bab di Sahih Muslim. Jadi walaupun panjang, yang diambil hanya sedikit dalam pembahasannya tetap dicantumkan seluruhnya. Itu beda dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kita ambil pelajaran bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terpengaruh dengan metode Imam Bukhari di dalam mengambil judul pada bab ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, dan kita sering mengungkapkan sedikit biografinya, dan kita mayoritas kita yang biasa mendengar ini sudah mengetahui siapa itu Abdullah bin Abbas. Kemudian yaitu tentang yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, bahkan kepada anak kecil. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak, masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bergaul dengan baik itu orang tua, teman sejawat, dan anak-anak kecil. Dan banyak kita jumpai di hadis Nabi SAW bercanda dengan anak-anak. Bahkan Nabi pernah melempiaskan air untuk membasahi muka anak-anak. Bercanda Nabi SAW dengan anak-anak. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil. Nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas di dalam hadis ini, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimallahu taala, ihfaz awamirahu wamtasilha wantahi an nawahihi yahfazka fi taqallubatika wa fi dunyaka wa akhiratik. Jagalah perintah-perintah Allah dan kerjakanlah, dan berhentilah engkau dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menjagamu dan seluruh perpindahanmu dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain dalam urusan dunia dan akhirat. Otomatis maksudnya adalah bahwasanya kita menjaga, maksudnya menjaga peraturan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat kita, menjaga seluruh ibadah kita, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Sesuai dengan kaidah yang kita ketahui, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Otomatis ketika kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Dengan apa Allah menjaga kita? Allah akan menjaga urusan dunia kita. Urusan dunia kita, baik itu harta kita, anak kita, istri kita, usaha kita, akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu secara umum, dan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kondisi hamba-hambanya di dalam keadaan sesulit apapun. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga dalam urusan akhirat, dan ini yang paling utama. Karena tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung di akhirat kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa. Ini yang paling penting, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya, yaitu di akhirat. Meskipun di dunia kita harus juga di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi urusan akhirat itu lebih besar. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih dalam masa muda, masa kanak-kanak, wa iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang setiap saat atau setiap hari kita baca di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami meminta, dan hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memohon itu sudah kita ketahui. Dalilnya diantaranya di dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya hamba Allah adalah hamba yang fakir, hamba yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Semuanya pinjaman dari Allah Azza wa Jalla. Jika Allah ingin menghendaki mengambilnya, dalam sekejap Allah bisa mengambilnya. Tidakkah ingat kita 7 tahun yang lalu musibah yang menimpa kita pedagang di pasar pusat ini? Ba'da asar, waktu itu asar kejadiannya. Dalam waktu sekejap harta kita habis terbakar semuanya. Itulah Allah meminjamkan kita. Hidup di dunia ini cuma pinjaman. Fasilitas yang nanti di akhirat kita akan ditanya dari mana didapat dan dari kemana dibelanjakan, akan ditanyakan nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba yang fakir di dunia. Dalam surah Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Hakikatnya engkau adalah butuh, semua butuh, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Di dalam sebuah riwayat kita sebutkan secara makna kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala apabila dikumpulkan semua di salah satu lapangan yang seluruhnya mulai dari jin dan manusia, dari Nabi Adam sampai akhir zaman, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya permintaan seluruhnya itu ibarat jarum yang dicelupkan ke lautan, hanya sedikit. Sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan yang amat teramat banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan sedikit pun terhadap dunia ini. Dan ini pelajaran juga yang kita bisa ambil, bahwasanya pelajaran akidah bagi anak-anak kita, buah hati kita, jangan kita melupakannya. Meskipun Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak, masih muda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah di dalam hati sahabat yang mulia ini, yaitu masalah akidah bahwasanya apabila meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila memohon pertolongan, mohon pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diingat, barang siapa yang apabila dia memohon atau ingin sesuatu kepada selain Allah, maka akan kecewa. Berharap kepada selain Allah,
baik itu kepada istri, baik itu kepada suami, baik itu kepada anak-anak, maka akan kecewa hasilnya. Dan barang siapa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Karena seluruh ibadah hanya untuk Allah, baik itu harap, cinta, khusyuk, seluruhnya itu hanya kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentang penanam akidah juga Allah abadikan terhadap hambanya yang soleh, Luqman bin Hakim, ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, wahai anakku yang kucintai, jangan sekalipun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, selain kita memikirkan kesehatan, makan, uang, biaya seluruh pendidikan anak-anak kita, pikirkan juga masalah akidahnya. Meskipun ini adalah nasihat untuk Abdullah bin Abbas, hakikatnya ini adalah nasihat untuk umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikianlah yang bisa kita petik pelajaran dari hadis ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita dan bisa kita praktekkan terhadap anak keturunan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.